Sebelum kita memulai, mari kita doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Kau berkati kami Tuhan. Berikan kami hikmat agar dapat mengerti apa yang akan disampaikan nanti Tuhan. Dan juga Kau berkati Serwengki yang akan menilai agama ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, saudara Kristus yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Fani Aprilia Hapsari dari kelas 12 Solomon, absen 24. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah firman yang memiliki tema penguasaan diri dan menjadi teladan. Mari saudara, kita buka Alkitab kita di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dari ayat ini dikatakan, janganlah kita bergaul dengan orang-orang yang sesat, karena itu akan merusakkan kebiasaan kita yang baik. Kita, khususnya bagi anak-anak muda nih, kan suka banget nongkrong bareng teman-teman segengnya. Entah itu ngopi di warkop, main game online, atau mabar gitu kan, kumpul-kumpul di warmindo, atau kafe. Pernahkah kita berpikir bahwa pergaulan yang selama ini kita ikuti itu buruk atau tidak? Mungkin ada yang sadar atau mungkin ada yang nggak sadar. Kalau pergaulan yang selama ini kita ikuti itu mengarah ke arah yang duniawi. Kok bisa sih pergaulan kita itu memiliki dampak bagi diri kita? Yang pertama, pergaulan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan kita. Paulus di 1 Korintus ini menasihati kita agar kita menjauhi pergaulan yang buruk. Itu karena dengan siapa kita bergaul atau membangun hubungan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan kita. Jika kita bergaul bersama orang-orang yang rohani, tentunya itu akan turut mempercepat kita menuju kepada kedewasaan iman dan membawa kita kepada kemenangan. Semakin dekat kita dengan Tuhan, tentunya membuat kita menjauhi hal-hal duniawi. Sebaliknya, jika kita lebih banyak bergaul bersama orang-orang berdosa, itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Orang yang hidupnya sudah jauh dari Tuhan, pasti hidupnya nggak akan benar. Dan semakin kita jauh dari Tuhan, makin dalam pula kita akan jatuh ke dalam lingkaran dosa. Itulah sebabnya Alkitab memberikan penjelasan tentang pentingnya membina hubungan dengan orang-orang yang tepat bagi kita. Dengan siapa kita bergaul, itu menentukan arah hidup kita. Jika kita bergaul bersama orang-orang yang rohani, kita juga akan menjadi rohani di dalam Tuhan. Sedangkan, kalau kita mainnya bareng anak-anak yang suka balapan liar, merokok, minum-minuman beralkohol, kita juga akan terbawa ke dalamnya. Kita jadi ikut-ikutan menjadi seperti mereka. Suka minum-minuman beralkohol, rokok, trek-trekan, dan Tuhan gak suka kalau kita jadi seperti itu. Kalau mau hidup kita memiliki masa depan yang baik, kita tentunya harus mau bergaul bersama orang-orang yang membangun diri kita. Tentunya yang ke arah baik, bukan malah kita bergaul bersama orang-orang yang membawa kita ke arah yang sesat. Itu jangan. Jadi kita harus pintar-pintar memilihlah pergaulan yang baik. Mari kita buka di Titus 2 ayat 6-7. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Penguasaan diri merupakan sebuah kunci kesuksesan. Orang yang bisa menguasai diri akan terhindar dari kesombongan dan keangkuhan. Salah satu aspek dari buah roh adalah penguasaan diri. Seperti yang kita ketahui, kalau buah roh itu ada 9 macam. Penguasaan diri adalah salah satu dari 9 buah roh itu. Jika kita mendapat sesuatu yang orang lain tidak bisa dapatkan, kita harus tetap menjaga hati kita agar tidak menjadi angkuh. Jadi kita harus tetap rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan. Orang yang dapat mengendalikan dirinya sendiri melebihi seseorang yang merebut kota, dan orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri ialah seperti sebuah kota yang roboh temboknya sehingga menjadi mudah diserang musuh. Pengendalian diri merupakan sebuah kemampuan ilahi yang diberikan oleh Tuhan pada orang-orang percaya seperti kita. Dan ini merupakan ketetapan hati serta pikiran untuk menahan dan mengendalikan dirinya sendiri saat dia berbicara, berpikir, atau bertindak melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang Allah kehendaki. Kalau kita nggak punya pengendalian diri, itu akan membawa kehidupan kita, keluarga kita, perusahaan, pelayanan, dan sebagainya kepada kehancuran. Karena itu, kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Ada beberapa hal yang harus kita kendalikan. Ada 5 macam. Yang pertama, kemarahan atau emosi. Seringkali kita kalau jengkel, mesti kan membentak-bentak orang yang membuat kita jengkel tuh. Itu sebenarnya nggak boleh. Jadi, kalau kita
emosi, kita harus sabar. Ya walaupun itu agak susah ya, kita harus bisa sabar agar kita tidak lepas kendali memaki-maki orang tersebut. Jangan sampai seperti itu. Keinginan mata, pengen beli ini itu jadi kalap. Kita harus bisa mengendalikan keinginan kita, karena terkadang apa yang kita inginkan itu tidak terlalu kita butuhkan. Jadi kan membuang uang untuk hal yang sia-sia. Lebih baik uangnya itu untuk kebutuhan yang penting lainnya. Kemudian pemakaian uang, ya seperti yang tadi itu, untuk membeli hal-hal yang tidak penting. Sebaiknya uang yang membeli hal-hal yang tidak penting itu kita sisihkan untuk hal yang penting kemudian. Kemudian hawa nafsu. Hawa nafsu ini biasanya nggak melulu soal tentang seksual ya. Hawa nafsu seperti lihat, itu kok cewek cantik banget, jadi pikirannya kemana-mana, itu kan udah termasuk hawa nafsu. Itu kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri, pikiran kita, karena itu adalah hal yang Tuhan tidak suka. Kita berpikir kotor, itu kita menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh kita dapatkan gitu. Kemudian pengendalian mulut. Jika kita mengucapkan sesuatu yang menyakiti orang lain, mungkin kita merasa biasa-biasa saja, tapi orang lain belum tentu seperti kita. Jadi kita harus berhati-hati akan apa yang ingin kita ucapkan. Jadi sebaiknya jika kita ingin mengucapkan sesuatu, kita pikirkan terlebih dahulu apa dampaknya, apa risikonya, agar orang lain tidak merasa tersakiti. Bagaimana cara kita mengendalikan diri kita? Yang pertama, memperkuat iman dengan takut akan Tuhan. Dengan memperkuat iman kita dekat dengan Tuhan, jadi kita menjauhi hal-hal yang negatif. Merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan sering berkata kepada kita untuk tidak termakan oleh hawa nafsu dan halal duniawi. Kita membaca firman, itu tidak hanya dibaca saja, tetapi juga direnungkan dan juga dilaksanakan apa yang Tuhan katakan dalam firman itu, sehingga hidup kita akan diberkati. Menjadi teladan bukanlah hal yang mudah, penuh rintangan untuk menjadi seorang teladan. Ada konsekuensi menjadi teladan. Ya tentunya kalau kita salah sedikit, pasti akan banyak omongan yang masuk ke kita. Kok kamu, misalnya ketua BES kayak gitu, kok kamu anggota OSIS kok males-malesan gitu, ya seperti itu. Jadi kita harus siap untuk menerima konsekuensinya. Kemudian Tuhan Yesus adalah teladan yang patut kita contoh. Ya tentunya kita tahu Tuhan Yesus adalah teladan baik bagi umatnya. Kita bisa belajar dari contoh teladan Tuhan Yesus agar kehidupan kita lebih baik lagi. Susahnya menjadi seorang teladan itu ketika kita menjadi seorang teladan, kita tuh dilihat oleh semua orang, mau anggotamu, masyarakat, dan sebagainya. Contohnya untuk ketua OSIS ya, pastinya itu dia akan jadi contoh bagi murid-murid di sekolah itu. Dan juga guru-guru akan melihat, oh ini toh kertas sekolah kita gitu kan. Kok kayak gitu orangnya, kok males-malesan gitu kan. Pastinya kita nggak mau dong dikatain seperti itu, males-malesan. Nah, karena itu menjadi teladan itu sulit teman-teman. Kita sebagai pengikut Kristus diberikan mandat oleh Tuhan Yesus, yaitu yang pertama, memberitakan Injil ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus. Yang kedua, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, bahkan sampai ke ujung dunia. Yang ketiga, menjadi terang dan garam dunia. Milikilah pergaulan yang dapat membawamu menuju masa depan yang lebih baik, karena pergaulan yang buruk akan menjerumuskan dirimu ke dalam hal-hal yang jahat. Milikilah pengendalian diri di dalam dirimu dan jadilah teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah selesai Tuhan. Tolong Kau berkati supaya kami dapat mengerti apa yang sudah sampaikan tadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin.